是一把剑，怎么会是？万物皆可为剑，化龙为剑，近乎斩断生子。与雷池内情剑同。想起来了，我的使命就封印沉睡状态，我得赶紧去阻止。在何处？坏了！强抗剑主生命剑！剑，怎么会是龙呢？物皆可为剑。我相聚意在何为？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Bupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul The Success of Swan Emperor episode ke-212. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Dan jikalau ada notifikasi di layar HP kalian, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas. Langsung saja kita digas.穷，万物皆可诛，才能将之唤醒。哪儿啊？为何在滋养狮王剑？忙于应付来自森罗明月，不好！此时剑。 Scene awal ini dimana diceritakan ya guys masih di arah selatan di depan pagoda esensi pedang naga, yang mana sang MC kita tentunya bersama antek-anteknya melihat pedang raksasa yang ada di depan matanya itu. Dan Qianjing mengatakan kepada antek-antek semuanya bahwasannya pedang raksasa yang ada di depannya itu adalah benar-benar pedang, dan pedang tersebut merupakan menuju jalan pedang. Dan pada akhirnya sang MC kita pun melontarkan esensi dari dalam dirinya dan sontak langsung dilepaskan ke arah pedang naga. 这就是剑道。混元无极尊王，把它唤醒。 Dan menurut sang MC kita, jalan pedang misterius ini sangat tidak terbatas sehingga segala hal bisa menjadi pedang. Lalu sang Norongkong Naga pun mengingat pada masa lampau yang mana pedang yang ada di hadapan itu adalah pedang raja tingkat esensi. Dan pedang naga tersebut adalah naga paling kuat dan masuk persaingan di 3 naga besar. Dan pada masa itu persaingan dengan Long Jianli untuk mendapatkan gelar dewa pedang dimulai. Lalu Qianjing tidak banyak bacot lagi, dia langsung memerintah kepada Wang Fan dan antek-anteknya untuk membangunkan pedang naga raksasa. Dan Qianjing juga menanyakan sesuatu hal kepada patung pedang naga yang ada di depan matanya itu. Namun menurut sang MC kita Wang Fan, ketika seekor naga menjadi pedang sangatlah berbahaya dan dapat merenggut nyawa cukup banyak. Namun hanya ada satu cara untuk bisa mengubahnya dan membangunkannya, yaitu dengan cara menggunakan mutiara naga kehidupan. 是曾与龙剑离争夺战神，意在何为？唯有生命龙珠，才能将之唤醒。若还在，定在森罗明。 Namun menurut si Rorongkong Naga, bahwasannya klan naga mereka sudah dibantai habis-habisan oleh klan Deku Inferno. Sehingga mutiara naga kehidupan diambil dan dicuri oleh klan naga Inferno, ucap Rorongkong Naga. Dan jikalau masih ada tentunya bisa membangunkan patung naga tersebut. Dan pastinya mutiara naga kehidupan itu di dunia Inferno Shenluo saat ini. Scene kembali berpindah ya guys, dimana pada kesempatan ini Wang Fan dan antek-anteknya dibawa ke dunia bawah Shenluo. Lalu sang MC kita dikejutkan ya guys dengan adanya pedang biru yang beradu kekuatan. Dan menurut sang MC kita Wang Fan, pastinya di tempat tersebut ada peta bintang dan pedang pembunuh raja yang berlangsung lagi berduel. Sehingga mereka semua pun mendekati pedang tersebut. Lalu singkatnya cerita, mereka sudah berada di dekat pedang yang beradu itu. Dia pun merasakan ada aura-aura yang aneh dan situasi dan kondisi yang sama di dalam kolam guntur. Lalu tiba-tiba sang MC kita pun langsung mengeluarkan pupil pedang ilahi dan langsung diarahkan kepada pedang yang beradu itu. Namun tiba-tiba pupil pedang pun tidak jadi dilontarkan.
dikarenakan mereka semua dikejutkan dengan kemunculan wujud manusia yang menjadi pedang, yaitu Dugus Xiaobai. 情况相同，如今无天命神火在，剑童，剑，糟了，推测，以黑暗星空镜小城的实力，怎会？ Yang dia pun langsung memperlihatkan diri kepada Wang Pan dan antek-anteknya. Pokoknya semua orang terheran-heran guys melihat sosok misterius itu. Dan sang MC kita juga mengira bahwasannya di tempat itu tempatnya cukup misterius. Dan menurut Jiu Xuanmeng, di tempat tersebut adalah makam pedang tak terbatas milik Jiu Xuanmeng. Lalu mendengar makam pedang tak terbatas, sang MC kita Wang Pan sontak terheran-heran. Dikarenakan bukankah klan naga dan klan Dugu Inferno berselisih, tetapi Wang Pan tidak mengerti mengapa memberi makan pedang pembunuh raja. Dan mereka berdua pun terus membacot. Akhirnya guys, situasi dan kondisi sangatlah tercengkam dan buruk ya guys, dikarenakan kembalinya muncul si Daojong atau si pengkhianat dari klan Dugu yang langsung menyergap kepada mereka semua sambil membacot dan membawa token Shen Luo. Dan dia pun langsung memperlihatkan kepada Jiu Xuanmeng token tersebut. 白色吊坠，白色，他们是晚了。就凭你，闪电跟上。 Dan pada akhirnya Jiu Xuanmeng pun akhirnya sedikit tersindir dan pada akhirnya mengejar kepada si Dugu Daojong itu. Sontak ya guys, kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. Lalu kelihatan sang MC kita pun mengajak kepada antek-anteknya, yaitu Sandian dan Qianying yang ada di tempat tersebut untuk pergi mengejar si Nona Jiu Xuanmeng yang sedang mengejar kepada si penatua Daojong. Sehingga mereka pun tibalah di dunia Inferno Shen Luo. Dan sang MC kita Wang Fan pun memerintah kepada si Raja Naga Tulang untuk memanggil segerombolan naga tulang-tulang untuk menunjukkan pedang tak terbatas untuk memperhentikan pertarungan-pertarungan yang terjadi dan mencari mutiara naga kehidupan yang ada saat ini. 是森罗明玉，古龙王，你召唤。 八星剑王拳。 Lalu pada akhirnya, singkatnya cerita, mereka semua pun sampailah guys di makam pedang. Sontak di tempat tersebut, Jiu Xuanmeng sedang berbaku hantam merebutkan mutiara pedang yang ada di tangan Daojong. Sehingga sang MC kita pun sampai dan langsung mengeluarkan kekuatan bintang 8 dari tangannya. Dan sontak ia pun langsung membantu kepada Jiu Xuanmeng. Dan sontak juga mereka pun mengeluarkan serangan balik yang begitu menakutkan. Jiu Xuanmeng pun langsung mengeluarkan kekuatan tinju Raja Pedang. Dan sontak langsung dilepaskan ke arah Daojong. Namun Daojong juga tidaklah diam, dia langsung mengeluarkan pemada kekuatan untuk menahan serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Jiu Xuanmeng dan juga Wang Fan. 八星尽力。 黑暗，知道生命龙珠在何处？回无名神剑处。 Lalu sang MC kita Wang Fan yang sedang menaiki kuda Sandian ditemani bersama Qianying. Ya, ia pun langsung mengeluarkan pedang dewa kegelapan dan sontak langsung dilepaskan dan dilesatkan ke arah Daojong. Sehingga pada akhirnya Daojong pun terkapar ya guys. Dan pada akhirnya sang MC kita Wang menanyakan kepada senior Jiu Xuanmeng di mana mutiara naga kehidupan berada. Lalu sang senior Jiu Xuanmeng memberitahukan mutiara transformasi kepada sang MC kita Wang Fan. Sang MC kita Wang Fan pada akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Lalu di sisi lain kelihatan ya guys, Dugus Xiaobai bangkit kembali dan sontak sang MC kita pun terheran-heran melihat Dugus Xiaobai. Dan menurut Dugus Xiaobai, kemenangan terakhir ada di tangan Dugus Xiaobai. 走，回无名神剑处。 你随我。 Dan sontak sang Dugu langsung menyedot pedang kehidupan naga. Sehingga sang MC kita pun langsung meminta kepada Sandian untuk mengeluarkan mutiara naga untuk menyedot pedang naga yang sudah melayang-layang di atas. Dan sontak guys, pedang naga itu langsung mengeluarkan kekuatan raja tingkat esensi kekacauan.
Dan sontak pedang tersebut menuju kepada arah Dugu Xiaobai yang berada dalam lonceng kehidupan. Dan di sisi lain, kelihatan si Nyonya Bai Minglik melihat pertarungan dan sepertinya akan berikut campur dalam pertarungan ini. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita guys di episode kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf pokoknya guys. See you next di video pembahasan. 混元无极尊王龙，昔日。